Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan supaya kita terus dibangun dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan. Firman Tuhan yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman-Nya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar rahmat, anugerah, berkat, kemurahan, pertolongan, penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap maksud Tuhan. Kami bisa menangkap pesan Tuhan. Kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Yohanes 10 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Perhatikan, Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Dalam pengertian Tuhan Yesus digambarkan seperti seorang gembala. Nah, berarti kita ini digambarkan sebagai domba-dombanya. Dan Tuhan berkata, gembala yang baik itu seperti apa? Gembala yang baik itu memberikan nyawanya. Ya, artinya gembala yang baik mempertaruhkan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya, bagi kehidupan domba-dombanya. Nah, sekarang apa yang lebih besar daripada nyawa? Jadi kalau nyawa saja diberikan, ini bagi seorang domba, ya apalagi rumput, apalagi cuman air, pasti semuanya akan diberikan. Wong nyawa gembalanya aja diberikan kok untuk domba-domba kok. Nah, itu gambarannya. Jadi Tuhan Yesus demikian juga. Nyawa saja Yesus berikan buat kita. Supaya apa? Supaya kita selamat. Supaya kita enggak binasa. Nah, apalagi untuk hal-hal kehidupan kita di dunia ini yang sementara ini. Kita percaya pasti Tuhan mencukupkannya. Pasti Tuhan memberikannya. Ya, jadi jangan takut dan khawatir. Percayalah kepada Dia, Sang Gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya jadi ingat satu kali saya baca artikel tentang perayaan Natal ya. Perayaan Natal di Jakarta ya kalau nggak salah itu tahun 1963. Di mana Presiden Soekarno hadir di perayaan itu memberikan sambutan. Nah, temanya adalah Yesus Gembala yang baik. Tiba-tiba dia berkata begini, Pak Presiden Soekarno. Judul ini keliru, salah. Yang benar adalah, semua tegang saudara. Ketika Presiden berkata, judul ini keliru, semua langsung tegang. Nah, lalu dia kemudian melanjutkan perkataannya. Yang benar adalah, Yesus adalah gembala yang terbaik. Artinya apa? Apa yang lebih baik dari Yesus? Siapa yang lebih baik dari Yesus? Gembala mana yang lebih baik? Memang tidak ada. Yesus yang terbaik. Karena dia gembala yang baik, maka dia berikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat-sangat baik karena dia mau berkorban buat saudara dan saya. Supaya saudara dan saya selamat. Amin. Ya. Oke, mari kita lihat ayat sebelumnya. Yohanes 10 ayat 10. Saya bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi dikatakan pencuri ini si jahat, iblis, ini hanya datangnya untuk mencuri, mengambil apa yang kita punya, mengambil apa yang baik dari hidup kita. Ya ini bisa harta, bisa kedudukan, bisa kesehatan, bisa keharmonisan rumah tangga kita. Iblis datang hanya untuk merusakkan semua itu. Ya terus kemudian apa? Membunuh. Nah, enggak hanya dibunuh saudara, tapi apa? Dibinasakan. Jadi tujuannya jahat sekali. Tetapi dikatakan, aku Tuhan Yesus datang supaya mereka siapa? Kita semua. Kalau dalam konteks gembala yang baik, domba-dombanya tentunya.
Supaya apa? Mempunyai hidup. Jadi ketika ancaman datang, ketika mara bahaya datang, gembala itu akan pasang badan. Dia akan membela. Serigala mencoba menerkam domba, gembala akan pasang badan. Ingat, Yesus gembala yang baik, bukan orang upahan. Kalau upahan, lihat serigala lari. Tetapi gembala yang baik, dia yang melihat serigala, dia akan hadapi serigala itu. Dia akan pertahankan. Dia akan jaga supaya domba-dombanya ini tetap hidup, selamat, tidak ada yang kurang. Nah, itulah gembala yang baik. Ya, Yesus datang supaya mereka, domba-dombanya, kita semua mempunyai hidup. Bukan hanya hidup segan, bukan hanya hidup, ada ungkapan hidup segan mati tak mau. Bukan gitu ya. Tetapi hidup yang benar-benar hidup. Bahkan dilengkapi lagi firman-Nya berkata, ya, mempunyainya, ya, saya ulangi, aku datang supaya mereka hidup, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan, dalam segala kelimpahan, bukan kurang, bukan ngepres, tapi kelimpahan. Kenapa saudaraku? Kenapa Tuhan mau memberikan hidup kita nggak hanya pas-pasan, tapi berkelimpahan? Ingat, tujuannya supaya saudara dan saya bisa jadi berkat juga bagi orang lain. Kalau diberkati lebih, itu bukan engkau habiskan sendiri, tetapi supaya orang-orang yang lain di sekitarmu juga bisa menikmati berkat yang dari Tuhan. Tuhan suka memberi kelimpahan karena Tuhan mau supaya melalui hidupmu menjadi berkat bagi orang lain juga. Yesus memberi teladan yang baik. Dia berikan nyawanya. Dia berikan segala-galanya. Ya, apa yang lebih berharga dari nyawa? Harta, semuanya itu bisa dicari. Tapi kalau nyawa, ya, setiap orang hanya punya satu nyawa. Ketika nyawa diberikan, artinya dia berikan segala-galanya. Sungguh begitu besar kasih Tuhan atas hidup kita semua. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita punya gembala yang begitu baik dan sangat-sangat bahkan yang terbaik bagi hidup kita. Yang berkorban berikan nyawanya supaya kita semua tidak binasa tetapi selamat bahkan beroleh hidup yang kekal. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai gembala yang baik, bahkan sangat baik. Tidak ada yang lebih baik daripada Engkau ya Tuhan, yang Kau berikan nyawa-Mu bagi kami, supaya kami tidak binasa, supaya kami punya hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan, tidak berkekurangan. Karena kami tahu Tuhan, supaya hidup kami ini bisa jadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Bahkan kami juga menyerahkan hari ini, Tuhan, mohon tuntunan-Mu. Sertai kami Tuhan, jauhkan celaka mara bahaya. Dan biarlah berkat, kemurahan dan segala kebaikan-Mu senantiasa dilimpahkan atas hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.